Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifali Wanandi dan saya di kelompok ini akan mempresentasikan tentang aplikasi MBG yang berisikan Dwi Ardian, Randi Alfiansyah, dan Rafael Ferdiansyah Pratama. Jadi, apakah yang melatar belakangi masalah ini? Ya, jadi sebelum kita mengetahui latar belakangnya, kita harus mengetahui apa itu MBG. Jadi, MBG adalah program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi stunting yang ada di Indonesia. Namun, program ini ada sedikit hambatan, yaitu seperti kasus keracunan dalam kepada siswa, dan juga ibu hamil, makanan yang kualitasnya jelek atau basi, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, maka kita memerlukan sebuah solusi. Saya sendiri dan kelompok saya mendapatkan solusi yaitu sebuah aplikasi Android untuk menjamin keamanan pangan dan respon cepat terhadap masalah kualitas. Apalagi ketika ada siswa yang terjangkit keracunan, maka kami bisa memproses mereka secepat mungkin sebelum kasusnya tambah parah. Jadi selanjutnya di sini ada lokasi SPPG dan juga 5 sekolah yang ada di Balikpapan. Yang pertama adalah dapur SPPG, yaitu lokasi pembuatan dan distribusi dari MBG itu, dan ada sekolah A yaitu SD 003 dengan 200 siswa yang dengan jarak 15 menit dari dapur yang membutuhkan 200 porsi. Lalu ada sekolah B SMA Negeri 2 dengan 400 siswa yang dengan jarak 30 menit dari dapur yang membutuhkan 400 porsi. Ada sekolah C SD 018 yang berisikan 150 siswa dengan jarak 10 menit dari sekolah B yang membutuhkan 150 porsi. Ada juga sekolah D yaitu SMPN 14 dengan 300 siswa yang berjarak 45 menit dari sekolah A yang membutuhkan 300 porsi, dan juga sekolah E SMA Negeri 6 yang berisikan 350 siswa dengan jarak 10 menit dari sekolah C yang membutuhkan 350 porsi. Untuk fitur-fitur Android yang akan kita buat di tugas ini, ada fitur utamanya yaitu monitoring logistik, yang dimana itu adalah pencatatan waktu berangkat dan sampai menggunakan timestamp serta geotagging. Serta ada logika juga, yaitu jika waktu tempuh lebih dari 2 jam, sistem memicu notifikasi otomatis yaitu resiko makanan basi. Lalu ada modul keamanan pangan yang pemeriksaan awalnya seperti verifikasi fisik yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu memeriksa ketika bau, warna, tekstur dari makanan tersebut, apakah masih aman untuk dikonsumsi sebelum dibagikan. Lalu ada laporan kondisi ekstrim. Kita akan menyediakan tombol darurat untuk ketemuan makanan busuk, berjamur, atau benda asing. Lalu ada incident report atau keracunan, prosedur input cepat gejala, jumlah siswa, dan ID makanan jika terjadi kasus medis. Ada feedback dan kepuasan, jadi kita memberikan sistem rating dari 1 sampai 5 bintang dan juga kolom komentar terkait rasa dan porsi. Ada juga yang terakhir adalah aspek teknis, yaitu strategi offline first atau local storage, yang dimana untuk area susah sinyal dan mekanisme push notification ke puskesmas terdekat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke Dwi. Modul keamanan pangan. Di sini ada 3 modul. Yang pertama ada pemeriksaan awal. Di saat melakukan pemeriksaan akan melakukan verifikasi fisik dari bau, warna, tekstur oleh guru sebelum dibagikan. Terus jika ada kondisi makanan yang tidak sesuai, akan ada tombol untuk darurat untuk melaporkan makanan yang busuk, berjamur, atau ada benda asing. Terus incident report, keracunan, yaitu prosedur input cepat gejala, jumlah siswa, dan ID makanan jika terjadi kasus medis. Selanjutnya di flowchart. Untuk di flowchart di sini pertama petugas akan melakukan login, selanjutnya akan buat data pengiriman, terus mencatat waktu keberangkatan, selanjutnya mengirim ke sekolah, dan guru akan menerima. Selanjutnya akan catat waktu penerimaan. Nah, dalam pas waktu penerimaan itu ada 2 pilihan. Jika waktu tempuhnya lebih dari 2 jam, itu akan jika lebih akan diberikan notifikasi resiko basi. Jika tidak, akan lanjut ke pemeriksaan awal. Di pemeriksaan awal disebutkan tadi pada modul keamanan pangan ada 3 yang diverifikasi. Yang pertama ada bau, warna, dan tekstur. Jika paket bermasalah, akan dibuatkan laporan kondisi masalah. Selanjutnya diinput jumlah paket yang bermasalah, terus disimpan ke lokal offline dan disinkronkan ke server
lalu diberikan notifikasi ke puskesmas dan dapur dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada, akan didistribusikan secara normal, lalu diberikan feedback dan rating, simpan feedback, dan selesai. Selanjutnya, use case diagram mobilenya. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama ada aktor guru. Kalau aktor guru akan melakukan login, feedback, melapor insiden, pemeriksaan awal, menerima makanan, mencatat waktu tiba makanannya. Terus ada aktor petugas dapur. Di sini melakukan login dan mencatat waktu berangkat dan membuat data pengiriman. Terus ada juga aktor petugas puskesmas. Di sini akan menerima notifikasi insiden. Dan yang terakhir ada admin dinas, yaitu monitoring dashboard. Selanjutnya, sekuen. Yang pertama login guru, login dan terima paket. Lalu aplikasinya dia ngasih info ke server, karena data sudah dikirim dari guru tersebut. Lalu server mengembalikannya input datanya. Jadi gurunya melihat itu ada input pemeriksaan awal dari bau, warna, tekstur. Terus dia kalau ada masalah tinggal klik aja tombol darurat. Lalu aplikasinya itu ngasih info ke server. Lalu servernya ngasih notif ke dapur SPPG-nya. Setelah diterima, dia nanti bisa lanjutkan ke puskesmasnya. Lanjut dari DFD level 0. Yang pertama dari kurirnya. Dia ngirim data pengiriman, waktu berangkat, lalu sistemnya ngasih ke notif konfirmasinya. Jika guru sudah menerima, lalu dia ada pemeriksaan, ada laporan. Nah, sistemnya ini ngasih info ke dashboard pengawas. Lalu dashboard pengawasnya bisa ngasih itu permintaan data monitoring. Inputnya ada data monitoring, laporan, dan statistik ke sistem MBG. Lalu status pengirimannya kirim kembali lagi ke kurir distribusi. Lanjut ke DFD level 1. Di sini mulai perinciannya dari kurir, input waktu, berangkat, lalu ID, batch. Selanjutnya kelola data pengirimannya disimpan di data pengiriman. Terus update status pengirimannya masuk ke database MBG. Nah, dari sekolah atau guru. Setelah menerima MBG tersebut, dia memeriksa hasilnya. Dia menerima apakah update itu baik atau enggak. Kalau sudah dia menerima, pasti data bakal tersimpan di data pemeriksaan. Lalu dia periksa update status distribusinya ke data MBG. Misal terjadi yang masalah, dia langsung laporkan masalah. Seperti laporan insiden. Nanti laporannya kesimpan di laporan insiden. Setelah diupdate data insidennya, bakal masuk di database MBG. Nah, dari database MBG-nya dia bisa monitoring, terus sajikan data monitoring, lalu laporan statistik statusnya bisa dicek oleh dashboard pengawas. Oke, selanjutnya bakal saya serahkan ke Andi. Iya, saya Randi Alfiansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya ya, yaitu di bagian DFD level 2. Di sini merupakan sebuah rincian proses dari inti sistem aplikasi MBG yang akan kami buat. Pada diagram ini kami buat menunjukkan sebuah alur sistem monitoring distribusi MBG dari proses pengiriman hingga pengawasan melalui dashboard aplikasi MBG tersebut. Di awal, di sini akan dimulai dari kurir distribusi. Di sini kurir akan menginput data pengiriman seperti waktu keberangkatan dan estimasi tiba paket tersebut. Kemudian data yang diinput itu akan disimpan dan divalidasi
untuk mendeteksi potensi keterlambatan atau resiko dari pengiriman paket tersebut. Kemudian hasil validasinya itu akan memperbarui status resiko di database utama aplikasi MBG ini. Kemudian, jika paket tersebut sudah diterima, pihak sekolah atau guru akan melakukan konfirmasi penerimaan paket tersebut. Jika ditemukan masalah pada paket tersebut, pihak sekolah atau guru dapat membuat laporan berupa pemeriksaan fisik, laporan kondisi ekstrim, atau insiden report seperti keracunan. Pada semua laporan tersebut akan tersimpan sebagai data pemeriksaan dan data insiden secara otomatis di database aplikasi MBG ini. Kemudian data tersebut akan memperbarui status dari kualitas dan resiko paket tersebut di database aplikasi MBG. Nah, pada seluruh data yang tadi di awal akan terkumpul di sini di bagian database aplikasi MBG ini. Kemudian data tersebut masuk ke tahap agregasi data monitoring, di mana sistem akan mengolah data pengiriman, eh, penerimaan paket, dan insiden pada paket MBG tersebut yang akan menjadi informasi yang terintegrasi untuk ditampilkan pada dashboard aplikasi MBG ini. Di tahap akhir merupakan dashboard pengawas, di mana ini akan menampilkan semua laporan dan statistik sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Mungkin secara singkat, alur yang kami buat di sini menggambarkan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat memastikan di mana distribusi dapat dimonitor, risiko dapat terdeteksi lebih awal, dan insiden dapat ditangani secara cepat dan terdokumentasi. Kemudian slide selanjutnya, di bagian analisis logika dan arsitektur. Pada aplikasi monitoring makanan bergizi gratis atau MBG, di sini kami menggunakan pendekatan offline first, di mana eh, penggunaan aplikasi ini dapat diakses tanpa menggunakan eh, paket data atau WiFi gitu yang terkoneksi di internet. Jadi semua data pengiriman, penerimaan, atau pemeriksa kualitas dan laporan insiden langsung disimpan sementara di perangkat, lalu otomatis tersinkronisasi ke server jika jaringan tersedia. Hal ini memastikan distribusi dan pelaporan tetap berjalan lancar, termasuk di area dengan jaringan terbatas. Untuk menjaga keakuratan data, sistem dilengkapi validasi GPS sesuai lokasi sekolah dan menggunakan waktu server agar tidak terjadi manipulasi waktu pengiriman. Dengan mekanisme ini, layanan akan tetap stabil, data lebih akurat, dan monitoring dapat dilakukan secara transparan tanpa mengganggu proses pembagian makanan atau MBG tersebut. Ya, selanjutnya di sini kami membuat rancangan UI-nya dari aplikasi monitoring MBG ini.
di bagian dashboardnya ini menampilkan total penerima, laporan hari ini, kualitas rata-rata, dan insiden aktif. Kemudian di kolom bawahnya itu ada tren kualitas mingguan. Jadi menampilkan tren yang akan diupdate setiap hari. Kemudian di kolom bawahnya lagi, di sini ada ringkasan sistem atau server dari aplikasi MBG ini, di mana di sini menunjukkan servernya itu aktif. Kemudian di menu selanjutnya itu ada layanan utama. Di sini kami membuat dua layanan utama, yaitu laporan kualitas makanan dan laporan darurat atau insiden. Jadi, semisal sudah menerima paket MBG tersebut, di sini bisa melaporkan kualitas makanan. Jika ada masalah dari MBG tersebut, jadi di sini ada laporan darurat atau insiden seperti ya insiden keracunan atau uh, MBG yang paket MBG-nya itu sampai tapi basi gitu, jadi bisa dilaporin di sini. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.